Polemik barang bukti kasus Jessica Kumala Wongso, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Pak Awi, ini kalau kita bicara soal apa yang terjadi kemarin, itu sampai 4 kali ya, berkas itu dikembalikan atau yang keempat pada akhirnya diterima? Keempat, kelima ya, terus kemudian diterima. Oke, yang kelima diterima, artinya 4 kali dikembalikan. Nah ini pernyataan Pak Hidayat Busam, pengacaranya Jessica menarik, bahwa tidak ada satupun yang membuktikan keterlibatan kliennya dalam perkara itu. Bahkan apa yang bukti-bukti, barang bukti yang disampaikan sejak penyerahan berkas pertama kali, itu tidak ada yang berubah. Makanya mereka mempertanyakan, kok bisa jaksa pada akhirnya menerima? Oh ya, kalau itu kan sebenarnya kita juga tidak perlu diperdebatkan ya, karena memang pengacara kan cuma mendampingi waktu pemeriksaan tersangka kan. Apa yang dikerjakan polisi dia tidak tahu. Membuat konstruksi hukum itu dia tidak tahu. Jadi kembali lagi, nanti kalau ini kita buktikan di pengadilan. Kita sudah berupaya maksimal, yang tadi pasal 184 KUHP kita sudah penuhi. Yang dibilang minimal kita menersangkakan seseorang itu harus dengan 2 alat bukti. Itu kita bisa 4 alat bukti. Begitu. Alat bukti itu tadi adalah keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk. Surat, maksudnya surat ini apa? Surat-surat itu ya tadi. Jadi kalau umpama gelas ini ada sianidanya, kita ke bawah lapor. Setelah dari lapor terbitlah namanya. Bahwa yang menunjukkan bahwa di gelas itu hasil lapor. Nah kalau petunjuk-petunjuk itu yang barang bukti yang petunjuk-petunjuk ini dari rangkaian keterangan saksi, kemudian ahli, surat tadi, ada rangkaian yang harus polisi penuhi. Itulah petunjuk-petunjuk. Petunjuk bahwasanya, bahwasanya di awal waktu membuat kopi ini tidak ada cyanidanya ya, misalnya ini. Kemudian ditaruh di meja, kok ada cyanidanya ya? Emangnya ini cyanida jalan sendiri? Kayak gitu. Nah, itu dia pertanyaannya sebetulnya Pak Awi. Ketika kita mencoba masuk ke pengadilan, ke penuntutan di sana, dengan menggunakan konstruksi hukum yang sangat logis itu, gitu. Tapi tidak bisa menunjukkan peran Jessica di sana. Nanti ahli yang akan bicara. Ahli yang, bukan polisi. Artinya bukan keterangan ahli nanti yang akan menjadi saksi ahli itu akan menjadi kunci sebetulnya. Ini kan alat buktinya tadi. Alat buktinya tadi yang akan bicara itu alat bukti, bukan polisi. Polisi cuma menyajikan aja, meramu tadi. Konstruksi hukumnya seperti apa? Nah itu dia. Nanti kita pakai scientific investigation ya. Jadi kita bukan sekedar mendudukkan permasalahan itu cuma temuan-temuan di lapangan, tidak. Artinya kan gini Pak Awi, kita pakai ilmu pengetahuan ya. Nah Pak Awi, maksudnya begini, kalau kita bicara soal taruhlah pembunuhan yang gampang, misalkan orang membunuh dengan pisau gitu ya. Nah, dan pisaunya itu ditemukan dan di gagang pisaunya itu ditemukan sidik jari pembunuhnya. Nah itu kan sebetulnya barang bukti yang sangat kuat sekali di mana pisau yang digunakan untuk membunuh. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan bahwa seseorang itu membunuh kan, menusuk kan. Kan akhirnya dia dihubungkan bahwasanya ini pisau siapa, ini sidik jarinya siapa yang ditemukan di pisau, itu nanti dibawa ke lapor kan, ini darahnya atau sesuai enggak dengan korban. Terus kemudian nanti semua itu bicara, suratnya tadi, hasil dari lapor, hasil dari visometer vertum, dari hasil otopsi kan bicara. Yang ngomong siapa? Saksi ahli. Oh iya betul, itu sidik jarinya si B pelaku, ini darahnya korban si A. Akhirnya itu tadi petunjuk kan. Nah itu dia permasalahannya. Sehingga orang tidak bisa berkelit lagi bahwasanya dia tersangkanya. Gitu. Nah itu dia untuk kasus Jessica ini, sidik jari itu yang sebetulnya menjadi pertanyaan sebetulnya. Itu nanti akan bicara di pengadilan. Pak Awi, ini ada satu penelpon di pengadilan. Kita angkat satu penelpon lagi, warga dari Bekasi, Pak Jelly. Selamat pagi Pak. Halo Pak. Ya, selamat pagi. Silakan Pak. Ya. Tanggapannya soal dialog kita pagi ini? Ya, selamat pagi. Berita satu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya. Enggak, ini saya mau tanya kepada Pak Alwi. Kan berkas Jessica ini bolak-balik, 4 kali, nanti kelima kali baru diterima oleh JPU. Jadi saya tanya, karena bolak-balik ini, saya kira ada satu yang paling mendasar di dalam konstruksi hukum ini, bahwa ada bukti material yang jelas.
Kan tidak ada di dalam CCTV itu tidak jelas Jessica menaruh racun itu. Secara olah tubuh tangannya kelihatan dia menaruh racun. Itulah yang bukti yang paling faktual sebetulnya, yang paling real kalau menurut saya. Nah ternyata mungkin itu juga pertimbangan jaksa penuntut umum, dia mengembalikan berkas itu sampai 5 kali. Baru kali ini terjadi menurut saya kasus pembunuhan karena ancamannya hukuman mati loh. Ya. Jadi tidak serta-merta jaksa penuntut umum menerima begitu saja. Saya kira bukti itu yang paling penting. Kelihatan tangannya memasukkan racun. Tapi CCTV itu kan tidak terbukti. Hanya saksi ahli, hanya berdasarkan pendapat ahli, keterangan saksi-saksi, tapi tidak terbukti bahwa dia menaruh racun di dalam gelas yang diminum si Mirna. Pak Jerry, Anda melihat bahwa CCTV itulah bukti yang paling kuat nanti untuk membuktikan kasus ini di pengadilan ya? Jelas kan? Baik. Tangannya tidak kelihatan dia menaruh racun itu. Hanya duduk celingokan. Baik. Ya. Oke, baik Pak Jerry, terima kasih banyak Pak. Oke, Pak Awi, responnya. Tentunya nanti kalau Pak Jerry mau tahu itu Jessica naruh racun apa enggak, silakan nanti datang ke pengadilan. Karena saya di sini tidak mungkin akan saya ungkap. Nanti saya ada. Karena pengadilan nanti yang akan. Nanti saya kan ada aturan kan. Nanti trial by the press kan. Saya takutnya mengadili Jessica di sini, mengajak publik menghukum Jessica saya tidak mau. Karena memang itu tadi saya sampaikan, polisi mengkonstruksikan itu. Masalah ada Jessica menaruh racun, nanti lihat di pengadilan. Tentunya polisi tidak gegabah, tentunya jaksa pun juga tidak gegabah menerima berkas itu P21. Terkait dengan bolak-balik tadi saya jawab. Dari beberapa saat yang saya ikuti kan saya masukkan ke P19 yang ketiga ya. 3 ke 4. Apa yang diminta JPU di dalam P19 itu untuk melengkapi berkas. Misalnya begini. JPU minta dilakukan pemeriksaan ahli toksikologi selain di luar Polri. Jadi yang perlu diketahui Pak Jerry, ada second opinion artinya. Diketahui Pak Jerry, bahwasanya polisi itu bukan kekurangan alat bukti, bolak-balik P19 itu melengkapi. Kita sudah meriksa saksi ahli, namanya ahli toksikologi, ahli racun, tetapi dari Puslapor Mabes Polri. Dan itu selama ini sah-sah karena memang yang bersangkutan disumpah, yang bersangkutan juga dari akademisi, universitasnya juga sama, cuma dia pakai seragam polisi. Nah, ini mintanya ahli dari luar polisi. Ya kita lakukan pemeriksaan. Jadi alat bukti yang ada 184 kita sudah penuhi. Ini menambah, melengkapi. Karena jaksa mintanya begitu, ya kita turuti. Bukan tadi saya bilang persepsi hukum, penafsiran hukum. Tadi polisi sudah merasa cukup, ternyata jaksa minta ditambahin. Biar kuat katanya nanti peluru. Karena nanti kalau ada serangan bertubi-tubi, ini jangan sampai lagi dibilang polisi tidak netral ini, karena ini ada dari luar. Gitu. Jadi sebenarnya lebih dari cukup gitu loh. Termasuk yang keempat, P19 yang keempat. Itu kan cuma lampiran surat. Surat dari? Jawaban dari ini, dari jadi asisten sekretaris hukum timbal balik dan ekstradisi Australia itu kita mintakan surat melalui Direktur Central Authority dan Hukum Internasional Kemenkumham. Kita bersuratnya ke sana karena ini terkait dengan hubungan satu negara ke negara lain terkait penegakan hukum. Surat tentang apa sebetulnya itu Pak Awi? Pada intinya kita minta terkait untuk penelusuran dan penyitaan komputernya Jessica, kemudian riwayat tentang Jessica ini, kemudian yang terkait dengan data banknya. Apakah ada hasil yang memang mengkaitkan apa yang terjadi? Ada surat dari AFP dan Departemen Kejaksaan Agung Australia, ada suratnya. Yang menjelaskan bahwa artinya yang menjelaskan hubungan antara Jessica dengan apa yang dilakukan kepada. Kami tidak bisa sampaikan sepenuhnya, tapi yang jelas semua ada itu. Yang diminta JPU, makanya dipenuhi kan P21-nya kan. Pak Awi, kalau kita bicara soal tadi contoh yang saya ambil contoh misalkan soal pisau tadi, gitu. Itu kan pembuktiannya dalam tanda kutip akan lebih mudah karena di gagangnya itu ada sidik jari
yang akhirnya menjadi pelaku gitu kan, divonis sebagai pelaku. Nah, apakah dengan cara konstruksi hukum yang logis ini juga pernah terjadi sebetulnya, Pak? Iya, memang. Ini pun juga sama. Cuma kan ini bukan tidak pakai pisau kan? Oke. Nanti kita lihat. Bahwasanya dan kemarin kita bisa lihat kan bahwasanya si Jessica punya versi lain untuk rekonstruksi. Polisi punya versi lain. Lah polisi membuat rekonstruksi kasus ini kan berdasarkan temuan-temuan di lapangan, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, kemudian petunjuknya bagaimana. Termasuk didukung oleh barang bukti. Barang bukti apa? Ada CCTV. Jadi tidak gegabah polisi itu menuduh seseorang. Apakah CCTV ini akan menjadi bukti utama nanti dalam? Ya, barang bukti nanti, barang bukti pelengkap ya. Dalam ini melengkapi tadi, cerita tadi. Biasanya kalau dari saksi mengatakan demikian, ahli mengatakan demikian, surat demikian, oh ini loh, barang buktinya, ada gambarnya. Nah, jadi apapun nanti tersangka tidak bisa mengelak, itu gambarnya dia sendiri. Nah, Pak Awi, kalau kita bicara soal kasus pembunuhan yang dengan pisau tadi contohnya, maka pisau itu akan menjadi semacam bukti utama sebetulnya untuk membuktikan bahwa... Bukan bukti utama, itu barang bukti. Barang bukti saja? Barang bukti. Tidak ada semacam bukti utama. Kalau di istilah hukum mungkin kan tidak ada. Bilang, alat bukti itu ada 4. Betul. Saksi, ahli, surat petunjuk. Jadi yang namanya pisau itu adalah barang bukti. Barang bukti alat untuk menusuk. Tapi untuk menusuk ini yang bicara bukan polisi. Kalau di kasus tapi Jessica, yang bicara adalah saksi. Yang bicara ahli. Yang bicara adalah surat. Ada petunjuknya. Bahwasanya pisau ini tidak bisa berjalan sendiri. Bahwa pisau itu ada yang megang. Dan yang megang siapa? Dan situ ada sidik jarinya. Iya, ada darahnya, ada bekasnya. Darahnya siapa? Itu yang berbicara. Itu konstruksi hukum. Jadi polisi tidak ngarang-ngarang, tidak akan bisa merekayasa itu karena memang ini fakta hukum yang kita ungkapkan. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Pak Awi.